Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Mari kita akan sambut ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita dan syukur kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama, kita akan bersama menabiskan ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian damai sejahtera dan kasih daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-130 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, Engkau sungguh mengasihi kami ya Bapa. Di dalam kehidupan hari kami lepas hari, Tuhan menuntun dan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami melihat betapa kami bersyukur pada hari ini kembali dapat menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Dan biarlah segala syukur dan pujian kami boleh naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau menolong kami semua dan dalam ibadah kami ini segala pujian, ucapan syukur kami boleh persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan menguatkan kami. Dan semuanya itu Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan untuk sepekan yang telah kita lewati dengan segala yang ada di dalamnya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna adanya. Dan di dalam bulan gereja ini, pujian kidung dari Nafiri Sion akan membawa kita untuk memuji-muji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Raja segala raja. Mari kita puji Dia.
dengan menyenangkan hatinya, selalu merindukan Tuhan, selalu merindukan firman-Nya dalam keseharian kita. Seperti pagi ini ketika kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang terbuka untuk Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku rindu akan firman-Mu, berbicaralah, berfirmanlah, aku siap untuk mendengar. Selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih Jemaat GIA Raja Wali dimanapun Anda berada. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna masih terus ada di dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, ini adalah pertama kalinya saya melayani GIA Raja Wali dan ini sebuah kehormatan bagi saya. Itu sebabnya saya ingin berterima kasih lebih dahulu kepada para pemimpin dari gereja ini. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang gereja. Kalau saudara mengikuti dengan rajin dan rutin, maka selama bulan September ini ya sudah dimulai dari minggu yang lalu ya, kita sedang belajar, kita sedang mendalami
tentang gereja. Nah saudara, ini adalah satu seri khotbah yang sangat penting buat kita. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita adalah gereja, kita adalah umat Allah. Itu sebabnya kita perlu mengerti mengenai identitas panggilan jati diri kita sendiri sebagai gereja Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam khotbah ini, mari saya ajak kita untuk kembali menundukkan kepala kita mengarahkan hati kita, dan kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena di tengah masa pandemi, situasi yang sulit seperti ini, kami tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah kami dilakukan secara online atau virtual, tetapi kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami juga yakin bahwa Tuhan akan memberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Tuhan, bimbinglah kami untuk kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya mengubah hidup kami, tetapi kebenaran firman-Mu itu juga menggairahkan kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang semakin mencintai Engkau, yang semakin menaati Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat sekalian. Hanya di dalam satu-satunya nama yang kami cintai, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya dimanapun kau berada, katakan amin. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya oleh gerejamu adalah Kristus dasar yang teguh. Kristus adalah dasar yang teguh. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 3 ayat 9 sampai 19. Sekalipun di layar Anda akan tertera atau dicantumkan ayat Alkitabnya, tetapi saya tetap mengajak saudara-saudara seiman yang punya Alkitab masing-masing di rumah membukanya juga. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku, Rasul Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara tetap buka Alkitabmu pada bagian ini karena khotbah kita akan berdasarkan teks yang baru saja kita baca. Saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 19 September tahun 2017, kota Meksiko dan sekitarnya diguncang oleh sebuah gempa yang sangat hebat. Sekalipun gempa ini hanya berlangsung sekitar 20 detik,
Tetapi gempa ini merusak dan bahkan meluluh lantakkan sekitar 3.000 bangunan kecil dan besar. Dan korban jiwa yang ditemukan mencapai 220 orang lebih. Dan ada 6.000 orang lainnya yang terluka akibat gempa ini. Pemerintah Meksiko melakukan investigasi. Dan hasil dari investigasi ini menemukan bahwa banyak dari gedung yang runtuh tersebut dikarenakan adanya kesalahan pondasi. Dan ironisnya saudara-saudaraku, sebagian besar gedung tersebut ternyata berusia masih muda, yaitu sekitar 5 tahun ke bawah. Tetapi karena pondasinya tidak benar-benar kuat, maka gedung-gedung tersebut tidak sanggup berdiri ketika gempa menyerang. Walaupun sekali lagi hanya 20 detik. Nah, saudara-saudara, pondasi bangunan adalah satu elemen atau satu aspek yang sangat penting dari bangunan itu. Sekalipun pondasi tidak dapat kita lihat, ya, misalnya gedung gereja ini, saya yakin saudara-saudaraku, engkau yang sudah menjadi jemaat belasan bahkan puluhan tahun, ya, engkau rajin datang ke gereja ini tiap minggu, tetapi engkau tentu tidak pernah melihat pondasi gereja ini. Ya, karena pondasi gereja ini, pondasi bangunan ini saudara-saudara memang tertanam dalam tanah. Ya, sekalipun pondasi tidak bisa kita lihat saudara-saudara, tetapi pondasi begitu penting dari sebuah bangunan karena pondasi itulah yang membuat bangunan tersebut dapat berdiri. Bahkan pondasi yang juga menentukan apakah bangunan itu akan tetap bertahan untuk jangka waktu yang panjang atau ketika mengalami guncangan seperti gempa. Saudara-saudara, sekali lagi, pondasi dari sebuah bangunan begitu penting dan sangat vital. Saudara-saudara, bangunan sebagus apapun, jika pondasinya lemah, jika pondasinya tidak kuat, maka bangunan itu sebetulnya rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus ketika menuliskan 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dan seterusnya. Karena di dalam bagian ini Paulus memberikan perumpamaan tentang umat Allah atau tentang gereja. Bahwa gereja adalah seperti bangunan. Dan di ayat yang ke-16 Paulus bahkan berbicara lebih spesifik bahwa umat Allah itu seperti bait suci. Dan kita tahu bahwa bait suci merupakan bangunan juga. Tentu saja gereja yang sedang dibicarakan oleh Paulus di sini bukan dalam arti bangunan gereja secara fisik. Paulus tidak sedang membahas gedung gereja atau bahkan tidak membahas tentang organisasi gereja. Paulus sedang berbicara tentang jemaat, tentang umat Allah itu sendiri. Ya, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-9, Paulus berkata, kamu adalah bangunan Allah. Lalu di ayat yang ke-16, kamu adalah bait suci. Perhatikan, kata kamu di sini dalam bahasa aslinya itu bersifat jamak atau plural. Artinya, Paulus sedang berbicara kepada dan tentang jemaat, tentang orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, mengapa Paulus memakai perumpamaan bangunan untuk menjelaskan tentang kita, tentang gereja? Nah, sekali lagi, karena Rasul Paulus ingin mengarahkan perhatian kita kepada pondasi. Apa pondasi dari jemaat Tuhan? Apa pondasi dari umat Allah yang disebut dengan gereja itu? Di ayat yang ke-11, Paulus dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa pondasi jemaat tidak lain tidak bukan adalah Kristus. Kristuslah pondasi dari gereja yang merupakan umat Allah. Nah, saudara, di dalam khotbah ini kita akan coba menyelami, kita akan coba menggali lebih jauh. Apa sih artinya bahwa Kristus merupakan pondasi gereja?
Kristus adalah dasar dari gereja. Saudara, di dalam khotbah ini saya akan coba menyampaikan, menjelaskan ada 2 poin. Ya, 2 poin saja. Ya, apa artinya Kristus sebagai dasar gereja, dasar umat Allah. Nah, 2 poin ini saudara, ya, yaitu Kristus sebagai dasar kepemilikan gereja, yang kedua Kristus sebagai dasar pertumbuhan gereja, ya, kepemilikan dan pertumbuhan. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara-saudara, Kristus adalah dasar dari kepemilikan gereja. Coba lihat ayat yang ke-9. Paulus sudah mengatakan bahwa kita ini milik Allah. Ya, di ayat yang ke-9 itu dikatakan kamu adalah bangunan Allah. Jadi saudara, artinya kita ini kepunyaan Allah. Ya. Kemudian saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi milik Allah? Nah, lihat ayat yang ke-23. Karena di situ Paulus mengatakan, kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, jadi saudara-saudara, di sini Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini menjadi milik Allah karena kita pertama-tama milik Kristus. Kita adalah milik Kristus karena kita sudah ditebus dari dosa oleh kehidupan dan kematian Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam surat yang sama, ya, pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, ya, di situ Paulus kembali mengatakan bahwa kita sekalian orang-orang percaya, kita ini adalah milik Allah karena Allah sudah membayar lunas harganya. Dan ini bicara tentang konsep penebusan. Nah, kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, saya akan bacakan, ya, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 mengatakan, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara, Wahyu pasal 5 ayat 9 ini bicara tentang Yesus. Yesus sang anak domba yang sudah tersembelih itu, yang sudah mati, dan melalui kematiannya Yesus membeli, Yesus membayar lunas, Yesus menebus kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sekali lagi saudara, inilah logika yang sederhana, yaitu Yesus sudah menebus kita. Itu sebabnya kita menjadi milik Kristus. Dan karena Kristus adalah satu dengan Bapa, maka dengan demikian kita pun menjadi milik Bapa atau milik Allah itu sendiri. Saudara-saudara, inilah arti yang pertama. Kristus sebagai dasar kepemilikan gereja. Kita menjadi milik Allah karena karya penebusan Kristus. Dan begini saudara-saudara, karena penebusan Kristus itu begitu sempurna, maka kita menjadi milik Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Saya ulangi, kalimat ini penting sekali. Ya, saya mau saudara tangkap baik-baik, dan saya berdoa kalimat ini sungguh-sungguh menggugah hati kita dimanapun engkau berada. Saudara, karena penebusan Kristus begitu sempurna, maka kita, saya dan Anda semua menjadi milik Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Itu sebabnya disinilah kita bisa mengatakan Kristus adalah dasar gereja yang teguh. Karena melalui Kristus, status kita sebagai milik Allah tidak akan pernah pudar atau bahkan hilang, saudara-saudara. Allah senantiasa mengasihi, mempedulikan, dan menjaga kita sebagai miliknya. Saudara, itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Ya, ini 2 ayat yang luar biasa. Saya akan bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara dengar itu? Kita milik Kristus, kita milik Allah untuk selama-lamanya. Sepenuhnya. Karena Kristus menebus kita dengan sempurna. Nah, saudara-saudara, apa implikasi dari poin yang pertama ini?
Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam konteks 1 Korintus, ya, khususnya kalau saudara pernah membaca dari pasal pertama, pasal kedua, ya, sampai pasal ketiga, ya, kita menemukan bahwa salah satu problem terbesar dari jemaat Korintus itu adalah perpecahan. Ya, perpecahan. Ya, jadi jemaat Korintus itu mereka membuat kubu-kubu, ya, mereka membuat kelompok-kelompok yang saling merendahkan, yang saling menyerang satu dengan yang lain, saudara. Ya, mereka menamakan dirinya adalah kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, saudara-saudara. Mereka menjagokan tokoh mereka masing-masing, ya, dan mereka menganggap bahwa kelompok mereka jauh lebih baik daripada kelompok yang lain. Padahal Paulus, Apolos, dan Kefas, mereka sangat kompak, mereka adalah rekan sekerja Allah, ya, mereka tidak pernah ribut. Nah, ini jemaat yang ribut, saudara-saudara. Dan belum lagi kalau kita membaca pasal-pasal selanjutnya, jemaat Korintus juga terpecah karena ada orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani sebab mereka bisa berbahasa roh. Mereka menganggap rendah saudara seiman yang tidak bisa berbahasa roh. Itu ada, saudara, kalau saudara membaca kelanjutannya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14, saudara. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah masalah besar di dalam tubuh jemaat Korintus, yaitu perpecahan, perselisihan, pertikaian, pertengkaran, saling merendahkan, saling mengejek, ya, saling menjelek-jelekan. Berdasarkan konteks ini, saudara, maka yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah kita tidak boleh merusak atau menghancurkan kesatuan gereja yang merupakan milik Allah. Sekali lagi saudara-saudara, saya ulangi. Apa implikasi dari kebenaran ini? Bahwa gereja kita adalah milik Allah. Maka kita tidak boleh sembarangan merusak, menghancurkan, memperlemah milik Allah ini, yaitu gereja, dalam hal kesatuannya, dalam hal keharmonisannya. Saudara-saudara, gosip, fitnah, favoritisme, ya, apalagi dendam, kebencian, kesalahpahaman yang akut dan bahkan sampai kepahitan yang menahun, itu merupakan virus yang dapat merusak dan menghancurkan kesatuan gereja. Itu sebabnya saudara-saudara, kita perlu ekstra hati-hati supaya jangan sampai kitalah yang menciptakan dan menyebarkan virus tersebut. Jangan sampai kitalah yang memperlemah atau bahkan yang merusak kesatuan gereja yang merupakan milik Allah. Sebab kalau itu terjadi, firman Tuhan mengatakan kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Kita akan berhadapan dengan Sang Pemilik gereja. Allah tidak akan tinggal diam melihat gerejanya dirusak oleh kita. Oh saudara-saudara, saya mau saudara betul-betul mendengar ini. Karena ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita. Saudara-saudara, pada bulan Agustus yang lalu kita dikejutkan oleh rekaman video yang viral di mana ada sebuah gereja di daerah Cibinong yang jemaatnya bertengkar. Bahkan di dalam video itu kelihatan sekali dua kelompok jemaat yang bermusuhan itu saling mendorong, saling mengejek. Bahkan polisi pun sampai turun tangan untuk melerai dan mencegah kejadian ini berlanjut lebih buruk. Saudara-saudara, peristiwa ini sangat mempermalukan nama Tuhan. Saya yakin Allah pasti sedih atas hal ini. Saudara, saya sengaja tidak menyebutkan apa nama gereja ini. Walaupun kalau saudara pernah melihat videonya, saudara tentu sudah tahu gereja apa. Mengapa saya tidak menyebutkan gereja ini, saudara? Karena saya tidak mau Anda berpikir, itu hanya terjadi di gereja mereka. Di gereja kami tidak akan pernah terjadi. Saudara, jangan pernah sesumbar. Saudara, sesungguhnya peristiwa ini dapat terjadi pada gereja manapun. Mungkin kita tidak sampai baku hantam secara fisik, tetapi yang namanya perpecahan, yang namanya pertikaian, yang namanya perselisihan, yang namanya kerenggangan hubungan, itu dapat terjadi dalam banyak bentuk. Dan dapat terjadi dalam gereja apapun. Gereja kecil, gereja besar, gereja lama, gereja muda, gereja kota besar, gereja desa. Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati. Ingat sekali lagi, gereja adalah milik Tuhan. Jangan sekali-kali kita merusak, mengoyak kesatuan dari gereja yang merupakan milik Tuhan.
poin yang kedua, saudara-saudara, apa artinya Kristus sebagai dasar? Yang kedua adalah Kristus merupakan dasar dari pertumbuhan gereja. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan saudara-saudara, Paulus mengibaratkan dirinya sebagai ahli bangunan yang hanya meletakkan pondasi, ya, menaruh dasar bagi jemaat di Korintus. Dan selanjutnya Paulus menyerahkan tugas membangun, memimpin jemaat di Korintus kepada orang lain. Dan memang begitu, ya, di dalam sejarah Paulus hanya merintis jemaat di Korintus. Paulus tidak menggembalakan jemaat Korintus secara waktu yang lama. Paulus hanya memulai. Kemudian Paulus menyerahkan tongkat kepemimpinan, tongkat penggembalaan kepada orang lain, ya, untuk jemaat di Korintus ini. Nah, perhatikan saudara-saudara, ayat 10 ini Paulus mengatakan bahwa dia sudah meletakkan dasarnya. Dan dasar itu adalah Kristus. Kemudian di kalimat yang terakhir dikatakan, hendaknya tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Di atas apa? Ya, di atas pondasi itu. Pondasi apa? Ya, Kristus, saudara-saudaraku. Jadi, mari kita simpulkan. Pertumbuhan gereja itu harus berdasarkan Kristus. Nah, sampai di sini, apa yang dimaksud pertumbuhan gereja harus berdasarkan Kristus? Nah, saya akan langsung loncat ke kesimpulannya dulu, nanti saya baru kasih penjelasannya ya. Jadi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah Injil Kristus. Ya, pertumbuhan gereja itu harus berdasarkan, bersumber, diinspirasikan, dipimpin, dituntun, ya, ditopang oleh Injil Kristus. Nah, coba kita lihat. Ya, saudara-saudara, di ayat yang ke-10 Paulus menyebut dirinya seorang ahli bangunan yang cakap. Ya, sebetulnya di dalam bahasa asli, ya, itu memakai kata sophos. Ya, ini bahasa Yunani, sophos, yang artinya bukan cakap tetapi berhikmat. Nah, menarik sekali saudara-saudara. Paulus sengaja memakai kata hikmat. Kenapa? Karena kalau saudara membaca di dalam pasal 1 dan 2, di situ sebetulnya Paulus sudah berulang-ulang berbicara tentang hikmat. Ya, saya menghitung dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kata hikmat muncul sudah 18 kali di dalam pasal 1 dan pasal 2. Jadi begini saudara-saudara, saya berikan latar belakangnya dulu. Jadi jemaat Korintus ini, ya, mereka itu sangat menyukai segala sesuatu yang bersifat filsafat. Karena mereka sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik atau budaya Yunani. Ya, jadi mereka sangat suka sekali dengan khotbah, dengan pidato yang penuh dengan apa itu ya, dengan retorika, kepandaian, kecerdasan, ya, filosofis. Dan jemaat Korintus merasa diri mereka sangat berhikmat. Karena apa? Karena mereka merasa mereka menguasai metode dan pengetahuan filsafat yang memang sangat populer pada masa itu. Sayangnya mereka melupakan Injil Kristus. Mereka lebih menonjolkan kehebatan berfilsafat. Disinilah Paulus mengingatkan mereka dari pasal 1 sampai pasal 2. Paulus berbicara tentang hikmat manusia versus hikmat Allah. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 22 sampai 23, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, ya, filsafat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kemudian kita loncat ke pasal 2 ayat 2. Sebab aku, Paulus, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, jadi sekali lagi saudara, Paulus mengkontraskan hikmat dunia dengan hikmat Allah. Hikmat Allah tidak lain tidak bukan adalah berita tentang Kristus yang tersalib. Injil Kristus. Nah, saudara, Paulus mau supaya jemaat Korintus tidak menjadikan hikmat dunia, ya, filsafat-filsafat di dunia ini sebagai dasar dari pertumbuhan mereka, tetapi Injil Kristus. Berita bahwa Allah begitu mengasihi manusia berdosa dan bahkan Allah habis-habisan menjadi manusia sama dengan kita dan bahkan mati
di atas kayu salib demi kita. Saudara-saudara, sampai di sini, saudara jangan salah paham. Bukan berarti Paulus mengajarkan bahwa kita tidak perlu lagi belajar ilmu-ilmu lain selain Alkitab begitu ya. Jadi saudara nggak perlu belajar ilmu kepemimpinan, nggak perlu belajar ilmu manajemen, saudara nggak perlu belajar ilmu pemasaran, ya, saudara nggak perlu belajar ilmu kedokteran. Bukan itu maksud Paulus, saudara-saudara. Ya, tentu kita boleh belajar aneka disiplin ilmu, ya. Tetapi Paulus dengan jelas mengatakan jangan sampai kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja, kita menggantikan Injil Kristus yang merupakan dasar dari pertumbuhan gereja. Injil Kristus harus menjadi koridor. Injil Kristus harus menjadi batasan. Injil Kristus harus menjadi sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan demi menumbuhkan jemaat kita. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya begini. Tentu boleh saja kita mempelajari aneka prinsip, teori, tips tentang manajemen gitu ya. Dan boleh saja kita menggunakan itu, menerapkannya di dalam gereja, ya, di dalam konteks gereja, mengelola gereja. Boleh, saudara-saudara, ya. Tetapi saudara-saudara pastikan jangan sampai prinsip atau praktek manajemen yang kita pelajari, yang kita ambil dari luar gereja itu bertentangan dengan Injil Kristus. Misalnya contohnya begini. Ya, sering saya dengar ya, gereja-gereja khususnya para pemimpin begitu ya, ketika ingin membuat satu rancangan program-program tahun depan dan sebagainya. Saya sering mendengar pemimpin-pemimpin gereja itu, saudara, ketika memutuskan apakah perlu mengadakan atau tidak suatu acara atau suatu kegiatan, seringkali mereka murni hanya pragmatisme. Ya, mereka hanya memikirkan untung dan rugi. Ya, kita akan keluarkan uang segini banyak, tetapi kira-kira apa ya yang kita bisa dapatkan? Ya, kalau kita bikin acara ini, takutnya cuma sedikit orang misalnya gitu ya. Jadi akhirnya pertimbangan itu hanya bersifat kuantitatif. Pertimbangan itu bersifat untung dan rugi ala pedagang, saudara-saudara. Nah, tentu saja kalau kita di dalam dunia dagang mungkin ini cocok ya, kita berdagang tentu untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu harus bisa dihitung secara kuantitatif. Tetapi di dalam konteks gereja hati-hati. Cara berpikir ala pedagang ini, cara berpikir yang murni pragmatis ini, saudara, belum tentu cocok. Ya, saudara-saudara, kadang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu walaupun kesannya tidak populer, walaupun kesannya tidak terlalu tidak sesuai dengan tren saat ini. Tetapi kalau Tuhan inginkan itu kita lakukan di gereja ini, lakukan. Karena Tuhan ingin berkarya melalui acara itu di gereja kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara, apapun yang kita pelajari di luar ya, dan kita ingin terapkan di gereja, pastikan bahwa itu semua tidak bertentangan dengan hakikat atau spirit dari Injil Kristus. Saudara-saudara, di ayat yang ke-11 sampai 15, Paulus berkata bahwa gereja yang berdasarkan Injil Kristus, kalau kita sebagai umat Allah tetap berpegang pada Injil Kristus, maka kita akan menjadi gereja yang tahan uji. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam batin kita yakin Allah itu benar-benar mengasihi kita. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah tidak pernah berkurang kasihnya kepada kita. Dan semua itu sudah dibuktikan oleh Kristus sendiri. Yang mau hidup, mati, bangkit bagi kita. Saudara-saudara, maka kalau kita mengerti dan sungguh menggenggam erat kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan setia. Karena ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita tetap meyakini bahwa Allah mengasihi dan mempedulikan kita. Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah saya. Saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pondasi dari bangunan. Ya, pondasi. Yesus Kristus adalah pondasi dari gereja, ya. Saudara-saudara, kita perlu melihat ada satu konteks yang jarang kita atau mungkin tidak pernah dengar.
Begini saudara-saudara, sebetulnya di dalam keyakinan orang Yahudi, ya, ada satu batu pondasi yang sangat penting, di mana itu menjadi patokan untuk membangun bait suci. Ya, dalam kepercayaan orang Yahudi zaman dulu dan sampai sekarang, saudara, di Yerusalem itu ada sebuah batu besar yang tinggi menjulang, ya, dari tanah sekitarnya. Nah, batu itu di dalam bahasa Ibrani adalah Shetiah. Dan batu ini dipakai oleh Daud dan Salomo untuk menjadi acuan membangun bait suci. Batu itu dijadikan penanda untuk menentukan ruang Maha Kudus. Karena apa, saudara? Karena setelah ruang Maha Kudus itu sudah ada, maka tabut perjanjian itu ditaruh di atas batu itu, batu Shetiah. Kemudian di dalam zaman Raja Herodes, ya, ketika Raja Herodes membangun bait suci yang kedua, tabut perjanjian sudah tidak ada, ya, karena sudah lama hilang sejak orang Israel dijajah oleh bangsa Babel, ya. Tetapi saudara, sekalipun tidak ada tabut perjanjian, ya, batu Shetiah itu tetap dipakai sebagai patokan. Ya, jadi batu Shetiah itu ada di dalam ruang Maha Kudus dari bait suci zaman Raja Herodes. Ya, dan sebagai penggantinya para imam itu akan menaruh mangkuk berisi dupa yang harum di atas batu Shetiah setiap hari penebusan sekali setahun. Ya, jadi begitu penting batu Shetiah itu. Nah, pada masa sekarang saudara-saudara, batu Shetiah itu berada di Dome of Rock yang ada di Yerusalem. Dan letak batu itu begitu penting sehingga menjadi kiblat bagi orang Yahudi di seluruh dunia untuk berdoa dan bersembayang. Nah, saudara nanti bisa cek di Google, ya, saudara ketik saja, ya, Foundation Rock atau Shetiah, ya, adanya di dalam Dome of the Rock. Nah, saudara-saudara jangan lupa Paulus hidup di era bait suci yang kedua yang dibangun oleh Raja Herodes. Tentu saja Paulus tahu tentang batu Shetiah. Ya, dan jangan-jangan di kepala Paulus pun dia sedang membayangkan batu ini ketika menuliskan 1 Korintus pasal 3. Bahwa Kristus adalah batu Shetiah. Kristus adalah pondasi yang sebenarnya dari bangunan, yaitu gereja. Dari bait suci, yaitu gereja, saudara-saudara. Nah, saudara, yang menarik begini, ya. Saudara, ini sebagai penutup khotbah saya. Saya tutup khotbah ini dengan berita Injil, ya. Yang menarik, saudara, dalam keyakinan orang Yahudi, ya, di atas batu Shetiah itu, Ishak pernah akan dikorbankan oleh Abraham berdasarkan petunjuk Allah. Dan kita tahu kisahnya, bahwa saat Abraham akan menghunuskan pisau ke dalam tubuh Ishak, Allah menghentikan Abraham. Kemudian Allah menggantikannya dengan seekor domba yang tersangkut di semak belukar. Ishak tidak jadi mati karena ada domba yang menggantikan posisi Ishak. Saudara, kita semua orang Kristen tentu tahu bahwa peristiwa itu menjadi bayang-bayang dari apa yang Allah akan lakukan 1800 tahun kemudian setelah zaman Abraham. Saudara, sesungguhnya kitalah Ishak. Kita yang harus dibinasakan karena kita adalah orang berdosa. Tetapi saudara-saudara, Allah mengutus Kristus, sang domba itu, yang menggantikan posisi kita. Kematian kekal yang harusnya kita tanggung, diambil alih oleh Kristus. Sebaliknya, kehidupan kekal yang kita tidak pantas miliki, diberikan oleh Kristus kepada kita. Saudara-saudara, inilah Injil Kristus. Dia lebih dulu melakukannya bagi kita. Dan jangan lupa bahwa kasih Kristus ini ditujukan bagi semua orang percaya. Bukan diri Anda sendiri dan bukan diri saya sendiri. Saudara, bila kebenaran Injil Kristus ini sungguh-sungguh mengisi jiwa kita, meluluhkan hati kita kembali, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sanggup menghargai, menghormati, dan mengasihi jemaat Tuhan yang sudah dicintai oleh Allah secara sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa meresponi firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena melalui khotbah hari ini kami diingatkan bahwa gereja bukan seperti organisasi sosial lainnya. Gereja adalah satu institusi yang didirikan oleh Allah sendiri. Kami umat-Mu ya Tuhan, ditebus oleh darah yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus.
Dan kami menjadi milik-Mu sepenuhnya dan selama-lamanya. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena melalui khotbah pada hari ini kami diingatkan bahwa Injil Kristus harus menjadi dasar dan sumber dari seluruh pengajaran, seluruh hal yang kami lakukan demi menumbuhkan jemaat Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami mengandalkan filsafat dunia, jangan biarkan kami mengandalkan teori-teori yang kami peroleh di luar firman Tuhan. Kami boleh menggunakan itu, tetapi kami tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar. Karena dasar dari pertumbuhan gereja tidak lain tidak bukan adalah Injil Kristus, berita bahwa Allah mengasihi kami, Allah sudah mencintai kami begitu rupa, bahkan mati melalui kematian ini kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Yuk sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Kiranya ibadah ini boleh membawa berkat bagi keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Kami atas nama Gembala, Rohaniwan, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Jimmy Setiawan, pendiri Wonders of Worship Ministry, atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekarang marilah kita menyimak warta kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Persekutuan Wanita Kristen Rajawali mengundang wanita Gia Rajawali untuk bersekutu bersama dalam persekutuan pada hari Kamis tanggal 17 September jam 5.30 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Rudi Haryanto, mengambil tema gereja dan doa. Persekutuan diadakan melalui Zoom meeting. Kiranya seluruh wanita Gia dapat terus bersekutu untuk saling menghibur dan menguatkan di dalam Tuhan. Giar Family Photo Festival. Dalam rangka HUT ke-46 Giar, festival foto keluarga yang kedua diadakan kembali. Jemaat dapat mengikuti kontes foto dengan tema Gerejaku dan Keluargaku di masa pandemi. Syarat dan ketentuan dapat diperhatikan pada layar kaca jemaat saat ini, ataupun pada warta yang telah dikirimkan dalam bentuk e-book di grup WhatsApp. Disediakan hadiah menarik bagi setiap pemenang. Mari rayakan sukacita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dan seluruh keluarga besar Jemaat Gia Rajawali dalam menyambut HUT Giar yang ke-46. Berita pernikahan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bila tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 waktu jam 11 siang WIB bertempat di Gia Rajawali antara saudara Connor Rowan Evers dan saudari Kesia Florencia. Majelis pendamping Penatua Henry Wono dan Diaken Feliani Indrawati. Sesuai protokol kesehatan yang ada, maka pemberkatan nikah hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat serta pelayan dengan jumlah yang sangat terbatas, sehingga jemaat dapat mengikuti pemberkatan nikah secara live streaming di Facebook. Informasi selanjutnya akan diinformasikan pada minggu yang akan datang. Berita duka. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Pang Piang Kun dalam usia 89 tahun. Ayah dari Ibu Eva Citra Dewi. Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, pukul 6.30 pagi.
dan telah dikremasikan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di Krematorium Dadap, Tangerang. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan senantiasa dirasakan oleh seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Kiranya jemaat sekalian boleh ikut berpartisipasi di dalam kegiatannya dan juga mendoakan supaya Tuhan memberkati setiap acara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas ibadah yang boleh kami jalani pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mempersembahkan persembahan syukur pada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Demikian pula ya Tuhan, Engkau terus memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada ini, biarlah kasih setia-Mu menyertai kami dan juga setiap jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami tetap dalam perhatian Tuhan. Tuhan sertai dalam setiap penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Semuanya dapat teratasi dengan baik, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan setiap aparat yang ada, bahkan setiap masyarakat ya Tuhan. Persiapan pilkada serentak yang ada, biarlah Tuhan juga akan sertai, jagai dari segala kemungkinan yang buruk oleh karena pandemi yang ada maupun hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Biarlah semuanya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Inilah seluruh doa dan seru doa kami ya Bapa. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun ke atas kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada Yesus di hatiku, biarlah kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan syukur. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Kita datang di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Kita datang di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat, jalan makin kuat di dalam Tuhan. Ibadah selesai, silakan duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.